Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Senang sekali siang ini bertemu lagi dengan kalian dalam pembelajaran PPKN. Hari ini sebelum kita mulai, Bu Guru akan meminta salah satu teman kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Nyalakan, dipimpin doa dulu. Silakan Mbak Fauzia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mbak Fauzia yang sudah memimpin doa. Semoga pelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar, sinyalnya lancar tanpa halangan suatu apapun. Anak-anak, kita absen dulu teman-teman kalian yang sudah masuk di sini. Abdurrahman Al-Faros, Adnan Ar-Aras, Adwidia Aulia Anastasia, Arbain Said Muzaki, Arkan Bayi Haidar Ali, Aryan Firmanto, Aura Victory Firdaus, Azwan Hilmi Adityansyah, Baik Saskia Finandia Ramadhani, Bella Masyito, Bening Liaul Haq Al-Fathah, Bunga Najwa Nur Alia, Cahaya Makfira Rayania, Alista Bernardin Hera, Danang Wahyu Sulisman Samudra, Diah Rizky Awalia, Ella Fauzia, Lydia Stuti, Pelina Rizky Adita, Ganesha Badra Priyatman, Isna Nur Aini, Maulana Zaki Nur Hicito, Muhammad Azam Fardiansyah, Ahmad Zakaria Zabel Fikri, Nabila Darin Ramadhani, Najla Nirwasita Jara, Nur Isna Elisya Putri, Sabrina Herafania Satya Wicaksana, Sulaiman Al-Malikul Alim, Zada Islame Wicaksono, Zaskia Mutiarama, Zulfa Atmariari. Semuanya sudah masuk, hanya dua, Mbak Cahaya Makfira Raya yang izin, kemudian Mbak Dia Rizky Awalia yang hari ini izin karena sakit. Mari kita doakan semoga teman kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, untuk pelajaran pagi ini Bu Guru akan membahas tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penilaian nanti, karena ini daring, nanti Bu Guru akan kirim linknya lewat WhatsApp grup. Nanti kalian kerjakan dan kirim lewat link tersebut. Paham ya anak-anak? Oke, karena kita sudah mempelajari norma dari minggu-minggu yang sekarang, Bu Guru akan mengecek tentang materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Coba nanti salah satu teman kalian yang bisa menjawab, Bu Guru akan memberikan soal pretest nomor 1. Coba apa yang dimaksud dengan norma? Norma ada. Ya, Mbak Elisia. Norma adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, digunakan pada panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Ya, yang dimaksud dengan norma sangat tepat sekali yang disampaikan oleh Mbak Elisia Putri, adalah suatu aturan yang digunakan sebagai panduan dan tatanan dalam kehidupan sehari-hari. 100 buat Mbak Elisia Putri. Kemudian pertanyaan yang kedua sebelum kita belajar
Sebutkan macam-macam norma. Ayo siapa yang? Saya Bu Faila Fauzia. Ini Mbak Faila Fauzia? Sudah saya nyalakan. Oh, sudah. Terima kasih. Silakan dijawab Mbak Faila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Indri tentang sebutkan macam-macam norma. Jadi di Indonesia memiliki 4 macam norma, yaitu adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sekian, terima kasih. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Ya, aplaus yang bagus buat Mbak Faila Fauzia. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana norma yang ada di masyarakat kita? Apa pengaruhnya bagi masyarakat? Apa aturannya? Ayo silahkan yang bisa menjawab. Saya Bu Najla. Ya, Mbak Najla, silahkan dijawab. Di Indonesia ada beberapa tatanan norma yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Mulai dari norma agama, norma hukum, kesusilaan, dan kesopanan atau adat. Ya, terima kasih pada Mbak Najla. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi norma itu memang harus kita patuhi dan kita taati dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita tentram, damai, dan aman. Baik anak, itu tadi sekilas materi pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Untuk hari ini, Bu Guru akan memberikan materi tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian simak materi dari Bu Guru ya. Akan Bu Guru share screen di sini. Perhatikan ada materi tentang perilaku norma. Sudah kelihatankah? Belum, Bu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Oke, sebentar. Belum, Bu. Belum kelihatan. Yang di rumah sudah kelihatan apa belum? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Sebentar mungkin di sinyalnya kita tunggu saja. Jadi ini adalah materi kita pagi hari ini. Sudah kelihatan jelas? Berubah enggak itu gambarnya? Sudah kelihatan jelas, Bu. Jelas. Kelihatan ya yang di rumah? Iya, Bu. Sudah. Kelihatan, Bu. Kelihatan anak-anak? Ya, Bu. Iya. Kelihatan, Bu. Ya, oke. Bu Guru akan menerangkan tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui metode pembelajaran daring, kalian diharapkan dapat menampilkan pentingnya rasa bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik dan benar. Melalui metode pembelajaran daring, kalian dapat menekankan pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui norma dengan baik dan benar. Melalui metode pembelajaran daring, kalian dapat mendeskripsikan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian kalian diharapkan dapat mencontohkan macam-macam perilaku sesuai norma untuk mewujudkan keadilan dengan baik dan benar. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk mewujudkan keadilan
apakah yang dimaksud dengan norma? Di sini norma yang berlaku dalam masyarakat itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat kita. Nah, jadi itu tujuan norma dibuat. Anak-anak, ini adalah norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada 4 macam norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Yang pertama di sini ada norma agama. Apa itu norma agama ya? Kemarin sudah kita bahas, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Nah, penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Nah, itu pengertian dari norma agama. Nah, di mana pemeluk agama melakukan ibadah? Nah, itu mereka berkewajiban melaksanakan ibadah di tempat mereka beribadah masing-masing tentunya ya. Nah, pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan itu membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilakunya dalam hidup dan kehidupannya. Nah, setiap manusia itu wajib melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, pelanggarannya seperti apa? Pelanggarannya berarti mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian apa kalau melanggar? Kita mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah perbuatan dosa dan sehingga mendapatkan sanksi siksaan di neraka ya. Norma agama itu hanya dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga orang yang tidak percaya pada Tuhan tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama. Baik ya, paham anak-anak. Kemudian yang kedua, norma kesopanan. Baik, Bu Guru akan mengulas lagi tentang norma kesopanan. Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Norma kesopanan itu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma kesopanan itu bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam bermasyarakat. Nah, hubungan manusia antar manusia dalam masyarakat inilah yang membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan sopan dan ada perbuatan yang tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, inilah awal terbentuknya norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi contohnya kalau misalnya ada 2 orang anak kecil yang belum pernah bermain, kemudian melihat teman-temannya yang lebih besar bermain sesuatu, kemudian mereka timbul keinginan di antara mereka untuk bermain, misalnya bermain bola. Nah, untuk mewujudkan keinginan ini, maka kedua anak itu akan membuat aturan dan disepakati bersama. Nah, itulah aturan yang dibuat kedua anak tersebut dalam bermain, itu yang mungkin berbeda dengan aturan yang sudah ada, karena dia melihat yang bermain anak-anak besar, sedangkan dia anak yang masih kecil.
Maka aturan dalam bermain bola yang disepakati mereka berdua itu mungkin tidak sama ya. Nah, bagi kedua anak tersebut, aturan yang telah disepakati merupakan benar untuk mereka berdua, walaupun bagi mungkin anak-anak yang lebih besar kurang tepat. Nah, contoh tersebut menggambarkan bagaimana proses terjadinya perbedaan norma kesopanan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Oke, kemudian norma kesusilaan. Norma yang ketiga adalah norma kesusilaan. Apakah yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ya, kemarin sudah kita bahas norma kesopanan ini hadirnya bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin atau suku bangsanya. Jadi suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menurut suara hati seseorang itu cenderung bertindak benar dan baik ya. Nah, seseorang yang berbuat baik berdasarkan hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Nah, itu yang dimaksud norma kesusilaan. Kemudian norma yang terakhir, norma apa? Ada norma hukum. Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum itu harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim itu dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Ya, jadi begitu ke norma hukum juga mengatur kehidupan yang lainnya anak-anak, seperti apa? Seperti larangan melakukan tindak kejahatan, kemudian pelanggaran terhadap aturan-aturan, larangan melakukan korupsi, kemudian larangan merusak hutan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan warga negara untuk mentaati norma hukum. Nah, norma hukum di sini mempunyai dua macam sifat ya, yaitu yang pertama, sifatnya norma hukum itu seperti bersifat perintah. Nah, yaitu norma hukum memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya perintah bagi pengendara kendaraan bermotor, nah itu kan harus memiliki dan membawa SIM, surat izin mengemudi ya. Nah itu kalau tidak membawa SIM, maka dia bisa kena tilang. Tidak membawa SIM itu dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau paling banyak 1 juta rupiah denda. Nah, itu kan mewajibkan seseorang yang mengendarai kendaraan harus punya SIM. Kalau tidak punya, terus mereka mencoba menaiki kendaraan, maka itu termasuk pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau denda. Jadi itu bersifat perintah, memerintahkan gitu ya. Harus dan bersifat tegas gitu norma hukum. Yang kedua, norma hukum selain sebagai perintah juga bersifat larangan. Yaitu apa? Yaitu melarang orang yang berbuat sesuatu yang dilarang, kemudian orang tersebut melakukannya, maka ia melanggar norma tersebut.
Contohnya apa? Contohnya misalnya bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan. Nah, batas kecepatan itu berapa? Itu sudah ditetapkan ya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi orang yang menaiki kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan atau balapan dengan kendaraan bermotor lain, nah itu dia akan kena hukuman atau sanksi sesuai dengan pasal di Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Baik, itu tadi pengertian dari norma hukum ya. Oke, setelah kalian mempelajari semua tentang hakikat norma dari berbagai sumber, maka kalian mulai saat ini harus berjanji pada diri sendiri akan mematuhi peraturan-peraturan, aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan mewujudkan hal-hal yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Presentasi guru kelihatan atau tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatankah? Kelihatan. Kelihatan. Oke, tadi kita sudah sampai ke norma yang berlaku dalam masyarakat tentang norma hukum. Saya ulangi lagi ya. Jadi norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Jadi norma hukum itu sendiri adalah dibuat oleh negara. Makanya norma hukum itu bersifat tegas dan memaksa dan harus ditaati oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim itu dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Nah, peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh negara Indonesia. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Yang di rumah paham? Paham, Bu. Oke, pada hakikatnya semua norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah setiap norma hukum memiliki dua sifat, yaitu bersifat perintah dan bersifat larangan. Bersifat perintah maksudnya di sini adalah norma hukum itu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya adalah perintah bagi pengendara. Lost connection lagi, Bro. Sebentar. Guru keluar ini, keluar masuk. Tapi kok di situ ada ya? Masih ada di situ suaranya Bu Guru. Tapi di sini lost. Tadi keluar masuk, Bu. Oke. Iya, sudah kelihatan lagi? Maaf, sinyal di Bu Guru ternyata keluar masuk ya. Oke, itu tadi tentang norma hukum. Oke, saya lanjut lagi. Apa arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Jadi, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Itu arti penting adanya norma. Anak,
aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai individu yang berbeda. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda-beda dengan satu yang lainnya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Nah, fungsi aturan dalam masyarakat antara lain sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat ajaran aturan untuk bertingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kemudian menjaga kerukunan anggota masyarakat. Di sini norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Kemudian juga norma sebagai sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, itu sesuai dengan arti penting norma untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bernegara, diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma yang lainnya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan norma lain karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, coba. Negara hukum itu adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, jadi negara Indonesia itu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara kita adalah negara hukum, gitu ya. Nah, kemudian jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan di pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi di sini sebagai negara hukum tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, setelah kalian memahami negara hukum, kalian juga harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut. Nah, pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum itu lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma yang lainnya. Hukum itu dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang mentaatinya yang tidak mentaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Gitu ya. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, nah tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan.
Setiap pelanggaran dari norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya dalam kehidupan nyata, apa perilaku yang sesuai dengan norma hukum? Contohnya itu membayar pajak ya. Bayar pajak itu adalah salah satu bentuk ketaatan warga negara terhadap hukum. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu jadi contoh untuk ketaatan dari norma hukum. Kemudian arti penting yang lain yaitu apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan harmonis. Jadi memang penting sekali norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, arti penting dalam bermasyarakat dan bernegara itu norma dapat menciptakan kehidupan yang aman, yang tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian norma juga menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma membentuk pekerti manusia yang baik. Norma juga mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, juga mewujudkan keadilan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Ya, oke, saya lanjut. Kemudian kita masuk ke perilaku yang sesuai dengan norma. Share screen Bu Guru masih kelihatan? Masih ya. Perilaku yang sesuai norma itu harus mengimplementasikan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Nah, perilaku itu dapat di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan bermasyarakat. Nah, di sini ada gambar perilaku sesuai dengan norma. Masih kelihatan? Masih. Masih ya? Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Coba contohnya mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian kalian juga selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Kemudian seperti mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Kemudian melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Kemudian ada kalau mengerjakan tes juga dengan jujur. Yaitu perilaku sesuai dengan norma-norma yang di lingkungan sekolah, karena kalian adalah pelajar, maka kalian harus selalu berperilaku sesuai dengan norma dengan baik dan benar. Suatu norma dalam masyarakat yang harus kita patuhi dalam lingkungan sekolah. Nah, contohnya di sini ada mematuhi tata tertib sekolah. Nah, coba kalian perhatikan apabila kalian mematuhi aturan di sekolah, itu ada banyak sekali yang bisa kalian ikuti tata tertibnya. Arti penting yang lain yaitu apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan harmonis. Jadi memang penting sekali norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, arti penting dalam bermasyarakat dan bernegara itu norma dapat menciptakan kehidupan yang aman, yang tertib, selaras, serasi, dan seimbang.
Kemudian norma juga menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma membentuk pekerti manusia yang baik. Norma juga mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, juga mewujudkan keadilan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Ya, oke, saya lanjut. Kemudian kita masuk ke perilaku yang sesuai dengan norma. Share screen Bu Guru masih kelihatan? Masih ya. Perilaku yang sesuai norma itu harus mengimplementasikan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Nah, perilaku itu dapat di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan bermasyarakat. Nah, di sini ada gambar perilaku sesuai dengan norma. Masih kelihatan? Masih. Masih ya? Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Coba contohnya, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian kalian juga selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Kemudian seperti mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Kemudian melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Kemudian aja kalau mengerjakan tes juga dengan jujur. Yaitu perilaku sesuai dengan norma-norma yang di lingkungan sekolah, karena kalian adalah pelajar, maka kalian harus selalu berperilaku sesuai dengan norma, dengan baik dan benar. Anak-anak, jadi itu perilaku yang sesuai dengan norma. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma. Contohnya, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kita juga harus berdoa dulu ya. Itu juga termasuk dengan taatan dengan sesuai norma agama. Kemudian contohnya lagi memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Misalnya pada saat PTM kalian berdoa dulu, memberi salam kepada Bapak Ibu guru di jalan, di kelas, itu termasuk sopan santun. Jadi itu sesuai dengan norma kesopanan. Contohnya lagi memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga termasuk perilaku yang sesuai dengan norma agama ya. Contohnya lagi kalau kita menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, itu juga termasuk sesuai perilaku dengan norma agama juga ya. Kemudian contoh yang biasa kita jumpai kalau saat ulangan, tidak mencontek pada saat ulangan. Nah, itu juga termasuk perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan karena tidak berbohong pada diri sendiri. Nah, contoh yang lain lagi, berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Kalau kamu berbuat salah, maka kamu harus berani mengakui, kemudian harus meminta maaf. Nah, itu juga dalam pergaulan sehari-hari sesuai dengan hati nurani juga, itu termasuk sesuai perilaku dengan norma kesusilaan. Nah, kemudian kalau kita bersalah, bagaimana? Juga mau menerima sanksi bila melanggar suatu aturan atau norma. Juga bagaimana? Kalau kita di jalan, menyeberang jalan juga harus di tempat penyeberangan atau zebra cross. Nah,
untuk di jalan, di sekolah juga kita tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk mendisiplinkan diri sendiri ya. Kemudian di jalan raya kalau kalian mengendarai sepeda motor, nah itu membonceng ya. Kalau anak SMP juga wajib menggunakan helm. Karena menggunakan helm tidak cuma untuk agar tidak ditangkap sama polisi, tapi juga untuk keamanan kita dalam mengendarai sepeda motor ya. Kemudian contohnya lagi perilaku yang sesuai dengan norma. Sebagai anak sekolah kalau pagi ya datangnya harus tepat waktu ya. Sebelum pukul 7 kalau PTM-nya ya harus sudah sampai di sekolah agar tidak terlambat mengikuti pelajaran. Kemudian sebagai anak sekolah kalian juga harus patuh pada tata tertib sekolah. Juga menepati janji apabila berjanji pada temannya, pada orang tua. Kemudian di sekolah itu contohnya lagi terlibat aktif dalam kegiatan piket kebersihan kelas. Nah, itu juga termasuk perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan juga ya, karena pergaulan dengan teman, kalau temannya piket kita juga wajib melaksanakan piket juga sesuai dengan regu piketnya. Kemudian kalau dengan orang tua kalian juga tidak boleh berkata-kata kotor apalagi kasar. Kalau diajak ngomong sama orang tua kita harus sopan, tidak boleh berkata-kata kotor apalagi kasar gitu ya. Juga kalau di sekolah ya, itu seringkali guru lihat kamu meludah di sembarang tempat, itu juga tidak boleh karena itu membahayakan orang lain juga karena itu kan kotor. Nah, jadi kalau meludah itu di tempatnya, di kamar mandi atau di tempat sampah gitu ya. Juga kalau diberi sesuatu sama orang lain, nah perilaku yang sesuai dengan norma juga kalau diberi sesuatu kita harus mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Nah, sebagai anak sekolah kamu juga tidak boleh berputus asa. Nah, karena berputus asa itu juga dilarang ya. Kalau kita gagal sekali lagi ya kita harus tetap berusaha bagaimana caranya agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, kamu juga harus berani berpendapat, berani bertanya, dan berani menjawab pertanyaan seperti yang saat ini sedang kita lakukan adalah berdiskusi, belajar dalam konteks pendidikan gitu ya. Kemudian perilaku sesuai dengan norma di lingkungan rumah. Coba kalian lihat ada gambar apa itu di situ? Kelihatan? Gambarnya apa anak-anak? Keluarga makan bersama Gambarnya apa? Makan bersama keluarga. Ya, makan bersama dengan keluarga. Keluarga yang sedang makan bersama. Ya, perilaku sesuai norma yang dapat diberikan di lingkungan rumah. Contohnya lagi menghormati orang tua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, mentaati Peraturan rumah yang disepakati oleh keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Itu di lingkungan rumah kalian kan setiap hari ketemu dengan bapak dan ibu, jadi kalian juga harus menghormati orang tua karena ibu adalah orang yang melahirkan kita, tentu kita harus menghormatinya dengan baik. Untuk perilaku di lingkungan rumah, kalian paham? Paham. Paham ya? Paham. Oke, saya lanjut. Untuk perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Coba kalian lihat ada gambar apa di situ?
Gambar apa anak-anak? Ya, perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Coba kalian lihat di situ ada pekerjaan gotong royong. Contohnya lagi mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua, saling menghargai dan tolong menolong, kemudian berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Kemudian contohnya lagi bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, kemudian mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Itu perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Baik, yang Bu Guru terangkan di sini, adakah yang kalian belum paham? Mungkin kalian mau bertanya? Paham semua, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian setelah memahami, coba Bu Guru di sini punya video, nanti kalian amati ya. Ini video tentang perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian coba lihat di sini. Kelihatan apa tidak anak-anak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
Baik, itu tadi tentang video perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan itu harus selalu mematuhi norma. Sudah merupakan kelaziman bahwa suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Dan aturan tersebut wajib ditaati oleh anggota masyarakat. Baik, sampai di sini paham pelajaran Bu Guru pagi ini, anak-anak? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, jadi ketaatan akan norma itu wajib kita patuhi, aturan yang berlaku kita juga wajib mematuhi. Nah, ketaatan dan kepatuhan itu harus muncul dari dorongan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi kalian masih generasi muda, itu juga harus menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Kalian juga harus selalu menerapkan budaya-budaya yang patut diteladani. Contohnya, setiap hari kita harus menerapkan budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, kalau kalian datang terlambat hadir di sekolah, maka kalian akan merasa malu. Kemudian juga budaya tertib. Kalian harus membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian, jangan sampai kalian menyela, apalagi menyerobot antrian yang di itu adalah pelanggaran norma. Kemudian kita juga harus selalu menerapkan budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan yang kotor. Misalnya, tidak mencontek ketika ulangan atau sedang ujian. Nah, 3 budaya tersebut bisa kalian tulis yang besar, jadikan slogan pada kertas karton, kemudian tempelkan di dinding sekolah kalian. Kemudian bisa kalian jadikan pegangan, pedoman agar kita selalu mentaati norma dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya anak-anak? Paham ya? Oke, Paham, Bu. Saya, Bu. Fauzia Gesuti. Nomor absen 18. Yang keras mungkin, Mbak. Fauzia Widyastuti, nomor absen 18. Ya, Mbak Fauzia Widyastuti mau bertanya tentang apa? Silakan. Kalau ada teman yang menyontek saat ulangan, termasuk pelanggaran norma apa? Ya, kalau ada yang mencontek saat ulangan, itu termasuk pelanggaran norma apa? Pertanyaan yang bagus dari Mbak Fauzia Widyastuti ya. Kalau mungkin ada dari sini yang bisa menjelaskan, kalau mencontek itu termasuk pelanggaran norma apa? Sopanan. Pelanggaran norma apa anak-anak mungkin kalau mencontek? Mencontek itu berarti tidak sesuai dengan kemampuan diri sendiri, merasa tidak bisa, makanya berarti sama dengan berbohong pada diri sendiri. Nah, ketika seseorang berbohong itu kan tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, makanya itu termasuk kalau dilihat dari tidak sesuai dengan hati nurani, maka akan
termasuk pelanggaran norma kesusilaan, ya. Karena sesuai dengan norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Maka kalau mencontek itu adalah termasuk berbohong pada diri sendiri, sehingga itu Tutup. kelihatan di situ Bu Guru. Oke. Jadi mencontek termasuk pelanggaran norma kesusilaan karena sudah membohongi diri sendiri dan juga akan menyesal nantinya. Paham ya Mbak Faila Fauzia? Oh, Mbak Faila Widyastuti. Fauzia Widyastuti. Sudah paham? Sudah, Bu. Tentang norma kesusilaan tadi yang ditanyakan Mbak Fauzia. Sudah paham Mbak Fauzia? Sudah. Sudah ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan lagi? Yang ingin bertanya lagi? Sudah paham tentang perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Baik, kalau sudah paham, baiklah mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Kita sudah menganalisis perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, sudah melihat video tayangan tadi juga. Coba mari kita simpulkan apa materi yang telah kita pelajari pada pagi atau siang hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan, siapa yang ingin menyimpulkan materi pelajaran pagi hari ini? Saya, Bu. Iya, Mbak siapa? Mbak Isna, Fajarina. Nur Aini. Silahkan Mbak Isna. Macam-macam norma di Indonesia ada 4, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Ya. Norma ialah ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku. Oke, sebentar, Bu Guru stop sharing dulu. Ya, terima kasih buat Mbak Isna tadi sudah menyimpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang macam-macam norma. Norma ada 4, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang paling pokok kita pelajari adalah kita mempelajari tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita juga harus menjadi anak yang baik, apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneruskan semangat para pendiri negara dalam meneruskan dan memperjuangkan untuk kemajuan bangsa demi kemajuan negara Indonesia dengan cara kalian harus berperilaku sesuai norma dengan baik dan benar. Mohon anak-anak untuk yang tulisan di chat itu juga termasuk perilaku dalam norma ya. Kalau menulis di chat itu yang baik-baik karena tulisan itu juga menggambarkan pribadi seseorang ya. Apalagi kalau kita daring lewat WA itu perilaku yang sesuai norma, kalian juga harus dalam bahasa chat itu harus yang baik-baik. Ya, mungkin Mbak Cahaya Makfira mengacungkan jari mau tanya, atau Mbak Isna mau tanya lagi? Kok mengacungkan jari? Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada sekarang, Bu Guru akan merefleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, Bu Guru akan memberikan pertanyaan setelah Bu Guru memberikan materi. Nanti kalian coba menjawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Oke, kalian simak. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari norma pada pagi siang hari ini? Saya Bu, Ya, Mas Satya Wicaksana, coba dijawab pertanyaan dari Bu Guru. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara menjadi lebih aman, rukun dan damai. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Mas Satya Wicaksana. Dari setelah kita mempelajari norma manfaatnya bagi kehidupan bernegara, bagi kehidupan sehari-hari, kehidupannya menjadi aman dan damai. Terima kasih Mas Satya Wicaksana sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Bagus sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Guru, adakah yang bisa menjawab setelah kita mempelajari norma, apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Pertanyaan yang kedua tentang apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Ya, siapa? Mas Muhammad Zakaria, silahkan. Mematuhi norma menjadi anak. Ya, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah mempelajari norma, Mas Zakaria akan menjadi anak yang baik, yang disiplin, yang patuh kepada norma. Baik, jawaban yang bagus sekali dari Mas Muhammad Zakaria ya, beri aplaus untuk dia. Oke, Bu Guru masih punya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga adalah apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya oleh kita setelah mempelajari dan tahu tentang norma. Coba pertanyaan yang ketiga, adakah yang bisa menjawab? Oh ya, coba Mas Arkan Bayi Haidar Ali yang sudah di situ. Coba apa yang akan kamu lakukan Mas Arkan Bayi setelah mempelajari norma, kamu akan bersikap bagaimana? Saya akan bersikap mematuhi norma dan mentaati norma. Iya, jawaban yang bagus sekali Mas Arkan Bayi akan mentaati norma dan mematuhi norma, tentunya juga akan menjalankan sesuatu kegiatannya sesuai dengan norma yang berlaku. Terima kasih Mas Arkan Bayi, jawaban yang sangat bagus sekali. Kemudian Bu Guru masih punya satu pertanyaan coba yang masih menyimak Bu Guru. Coba Mas Adnan Ar-Aras tadi. Apa yang halo Mas Adnan Ar-Aras masih menyimak Bu Guru? Mas Adnan? Iya, Bu. Ya. Iya, apa yang akan kalian lakukan, Mas Adnan lakukan setelah Mas Adnan mempelajari tentang contoh-contoh norma pada hari ini? Setelah belajar pada pagi hari ini, ya. Akan lebih, apa sih namanya? Ya. Bentar, Bu. Ya, Akan lebih menaati. Akan lebih menaati. Akan lebih mentaati norma. Ya, tentunya kalian juga harus paham apa itu norma, mentaati norma. Jadi perilakunya juga sesuai dengan 3 budaya tadi ya Mas Adnan. Terima kasih sudah menjawab, sangat bagus sekali jawaban dari Mas Adnan. Kita akan mentaati semua norma. Baik anak-anak, itu tadi sekilas pertanyaan tentang norma, perilaku sesuai norma. Jawaban kalian sangat bagus sekali. Baik, untuk uji kompetensi, Bu Guru akan mengirimkan soal nanti lewat link yang kalian kerjakan, akan Bu Guru kirim lewat grup WhatsApp. Kemudian rencana pelajaran kita selanjutnya adalah karena kita sudah mempelajari tentang norma,
arti norma, juga mempelajari tentang perilaku tentang norma, maka minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian ya, yang harus dikerjakan secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi kalian belajar, minggu depan kita akan mengadakan ulangan tentang penilaian harian norma dan keadilan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham? Oke, terima kasih. Untuk pelajaran siang pagi hari ini, Bu Guru cukupkan sekian. Bu Guru mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kesalahan. Sebelum kita tutup, salah satu dari kalian memimpin doa sebelum ditutup pelajaran. Silakan, mungkin dari Mas Yada Islami bisa memimpin doa. Ada nggak Mas Yada? Tubuh. Oke. Mari teman-teman, sebelum menutup pelajaran kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Mas Yada Islami yang sudah memimpin doa. Anak-anak semoga pelajaran pagi siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadikan manfaat untuk kalian di masa depan. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa menjadi anak yang disiplin. Kemudian tetap rajin belajar dan tetap menjadi anak yang hebat. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian keluar dari sini ya.